Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, wabil khusus para sahabat himami, alumni Maruko. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami menguraikan tema tentang pentingnya agama dalam kehidupan. Kita sebagai manusia dan sekaligus sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kehidupan ini telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan agama, sehingga agama itu diperuntukkan buat kehidupan manusia. Ad-dinu lil hayat. Agama yang diperuntukkan oleh Allah bagi manusia ini bertujuan agar manusia mengikuti aturan-aturan Allah. Karena di dalam kehidupan nanti banyak sekali terjadi perubahan-perubahan yang membuat manusia terlena, sehingga dia lupa akan Allah dan dia mementingkan kepentingan dunia. Kita misalnya bisa melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha wa ma auhayna ilaika wa ma wassayna ila Ibrahim wa Musa wa Isa." Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita bahwa dimanapun manusia hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk agama. Petunjuk agama itu terdiri dari dua hal. Yang pertama yang disebut dengan akidah, yang kedua yang disebut dengan syariah. Akidah dari zaman dulu sampai nanti hari kiamat, dia tetap sama. Tetapi syariat nanti berbeda-beda. Kita bisa melihat syariat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam berbeda dengan syariat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Nuh. Berbeda pula dengan syariat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, lebih kompleks lagi. Berbeda pula dengan syariat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Dan syariat itu menjadi sempurna nanti dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa hebatnya. Dalam kaitannya dengan syariat misalnya, ada syariat yang diterapkan oleh Rasul dalam kondisi normal. Misalnya, dalam keadaan normal, wudhu itu dilakukan dengan air. Tetapi ketika kondisi tidak ada air, maka kita bisa berwudu dengan debu yang disebut dengan tayamum. Setelah Rasulullah SAW, zaman begitu cepat berubah. Dan disitulah sebenarnya ilmu pengetahuan maju begitu pesat. Kita lihat misalnya sekarang dalam kasus yang sangat baru, yaitu mengenai virus. Dulu yang namanya virus itu, dia berkembang dari binatang, kemudian dia menular kepada manusia. Kita mengenal ada al-humma al-Madinah, pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Kita mengenal at-ta'un yang terjadi pada masa Sayyidina Umar di Syria. Virus ini disebut virus Syria atau virus Sirjin. Kita juga mengenal ada virus flu burung, ada virus flu babi, ada virus yang bermacam-macam, yang semuanya itu dari binatang. Nah sekarang ini virus bermutasi, virus mengalami perkembangan yang juga luar biasa. Setelah dia itu menularkan kepada manusia, maka manusialah yang menularkan kepada yang lain. Inilah yang perlu disikapi oleh para ahli ilmu pengetahuan, dan kemudian yang harus didiskusikan juga kepada ahli agama. Supaya apa? Supaya perkembangan ini nanti bisa
dibimbing oleh keberadaan agama di situ. Sehingga orang-orang yang ahli agama, yang dia aware terhadap ilmu pengetahuan, maka dia akan berdiskusi dengan para ilmuwan, para ahli. Dia akan menentukan apa yang sebenarnya terjadi dan kemudian bagaimana agama mensikapinya. Sehingga ijtihad yang sekarang ini terjadi adalah bahwa sholat jamaah tetap, tapi sholat jamaahnya tidak dilakukan di masjid, di musola, di tempat-tempat yang umum. Kenapa? Karena di situ dikhawatirkan terjadi penularan virus antara manusia dengan manusia yang lain. Kalau dulu virusnya itu berasal dari binatang, gampang, binatangnya dibunuh, sudah selesai. Tapi karena ini virusnya adalah antar manusia, maka yang harus dilakukan, yang disepakati oleh para ulama dan juga oleh para ilmuwan adalah physical distancing, menjaga jarak antar manusia. Sehingga sholat yang tadinya itu bisa beramai-ramai di masjid, sekarang dilakukan di tempat yang aman. Yang tempat yang paling aman itu adalah rumah, maka dia disebut dengan as-sakinah. Adapun orang-orang ahli agama yang dia tidak aware terhadap ilmu pengetahuan, dia akan tetap mempertahankan. Apa yang dipertahankan? Yang dipertahankan adalah tradisi jamaah yang terdahulu. Padahal agama mengajarkan kepada kita semua, kalau kondisinya berubah, maka perangkat-perangkatnya bisa berubah, unsur-unsurnya bisa berubah. Al-hukmu yaduru ma'al illah, wujuban wa adaman. Ketika misalnya sholat jamaah yang bersama-sama di masjid itu dikhawatirkan di situ menyebabkan penularan antara satu manusia kepada yang lain, maka yang lebih ringan bahayanya adalah tetap melaksanakan sholat jamaah. Tetapi sholat jamaah itu dilakukan di rumah kita masing-masing. Dari sinilah nanti kita mengetahui bahwa perubahan zaman selalu nanti disertai dengan perubahan di dalam unsur-unsur agama. Tetapi perubahannya itu adalah perubahan pada unsurnya, perubahan pada perangkatnya, bukan perubahan pada syariat agamanya itu sendiri. Maka di sini diperlukan kesadaran bahwa orang-orang yang beragama sekarang ini perlu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Supaya apa? Supaya dia tidak gagap terhadap ilmu pengetahuan. Sehingga di dalam memutuskan segala sesuatu itu nanti bisa tepat. Tidak mengikuti zaman yang dulu saja. Padahal perkembangannya virus itu sudah melampaui dari zaman-zamannya. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.